Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan bersama untuk beribadah, berdoa bersama, bersekutu bersama. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu, kami boleh menikmati persekutuan kami pada malam hari ini. Walaupun dilakukan secara online, tapi kiranya kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Melalui setiap doa-doa yang kami naikkan, melalui firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, Allah kita adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Ketika kita datang menghampirinya dalam doa, Dia setia menanti kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa-doa kita. Kita sama-sama naikkan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kelam kabut tak
Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa untuk gereja kita, di mana minggu depan kita akan sama-sama merayakan HUT gereja. Kita berdoa untuk para panitia, kita berdoa untuk para pelayan Tuhan, kiranya boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat, kiranya jemaat pun boleh mempersiapkan diri untuk datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan HUT gereja kita yang akan dilakukan minggu depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami meminta kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk persiapan HUT ulang tahun gereja kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin para panitia yang mempersiapkannya. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, kiranya boleh mempersiapkan diri dengan baik, boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan hadir pada hari Minggu depan. Kiranya Tuhan pimpin mereka, kiranya mereka boleh datang dengan hati yang penuh sukacita, datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ulang tahun GKY Surabaya minggu depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk persiapan Natal dari setiap komisi di gereja kita. Kiranya Tuhan pun boleh terus memberikan semangat untuk para panitia untuk bekerja bersama, mempersiapkan momen Natal di tahun ini. Sehingga Natal di tahun ini tidak lewat begitu saja, tetapi ada damai, ada sukacita yang boleh kita rasakan bersama-sama. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang di hadapan-Mu menyerahkan untuk persiapan Natal yang tinggal sebentar lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Natal setiap komisi. Kiranya Tuhan pimpin para panitia yang sedang bekerja mempersiapkan acara ini ya Tuhan. Kiranya kami tidak hanya berfokus kepada acara, tapi kami boleh menikmati setiap apa yang kami persiapkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan momen Natal tahun ini tidak lewat begitu saja, namun justru momen Natal tahun ini boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Ada sukacita, ada damai daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan Natal yang akan dilakukan oleh setiap komisi yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang boleh menyertai. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk ibadah minggu besok ya. Kita sama-sama naikkan doa kita untuk para pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan hadir. Kiranya mereka boleh menikmati Tuhan dalam ibadah pada hari Minggu nanti. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga tak henti-hentinya berdoa, menyerahkan ibadah pada hari Minggu nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan hadir. Tuhan, persiapkanlah hati para pelayan-Mu, kiranya boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan hadir bersama dengan kami beribadah. Tuhan pimpin mereka, Tuhan boleh menyertai mereka, boleh mempersiapkan hati mereka, sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu ibadah kami pada hari Minggu, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita melanjutkan pokok doa kita, saya ingin mengajak setiap kita kembali menaikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kelam kabut tak menentu,
Jemaat sekalian, kita mau sama-sama kembali menaikkan pokok doa kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita bersyukur angka COVID sudah melandai, dan kita juga berdoa kiranya masyarakat pun tidak kendor untuk terus mentaati protokol kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga daripada COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar serahkan bangsa dan negara kita. Kita sama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, kami bersyukur Tuhan terus memimpin dan memelihara bangsa kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, di mana angka COVID semakin hari semakin turun. Namun kiranya ini tidak membuat kami berpuas diri, lantas kemudian membuat kami tidak mau mentaati protokol kesehatan. Namun kiranya Tuhan boleh terus menolong masyarakat Indonesia. Boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh terus taat terhadap peraturan dari pemerintah dan mau taat terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga bersama-sama kami dengan pemerintah kami boleh memutus rantai COVID-19 dan terhindar dari gelombang yang ketiga. Tuhan pimpin, Tuhan sertai bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya jemaat Tuhan, kita berdoa juga untuk pertumbuhan perekonomian bangsa kita. Kita tahu masa-masa pandemi ini perekonomian bangsa kita hancur lebur. Namun kita percaya Tuhan terus tetap memelihara bangsa kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk perekonomian bangsa kita. Kiranya semakin hari boleh mengalami pemulihan. Mari sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan perekonomian bagi bangsa kita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Kami tahu ya Tuhan, akibat pandemi ini, perekonomian bangsa kami mengalami masalah. Tuhan tolong, Tuhan berikan belas kasihan-Mu. Kiranya di masa-masa pemulihan seperti ini, perekonomian bangsa kami boleh membaik. Tuhan berkati para pemerintahan yang boleh bekerja terus ya Tuhan, dengan segala usaha yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan boleh mimpin mereka. Tuhan boleh menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendoakan pergumulan jemaat kita yang akan dipimpin oleh Muse. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa berkenaan dengan jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur boleh mendoakan beberapa jemaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan untuk AIMEI ya Bapa. Kau tolong dan pimpin secara khusus untuk kesehatannya ya Bapa, yang cukup sering terganggu. Mohon jamahan tangan Tuhan. Berikan kepada AIMEI ya Bapa kekuatan, berikan kepadanya hati yang bersandar kepada Tuhan, sehingga ya Bapa lewat juga dokter, obat-obatan yang diminum, dia boleh mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Engkau sertai Bapa anak-anaknya, secara khusus kami mau berdoa untuk saudari Emi yang merawatnya ya Bapa, berdoa juga untuk usaha yang dijalankan menggantikan mamanya. Kiranya Tuhan juga sertai dan pimpin sehingga usahanya bisa tetap berjalan dengan baik dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kami mau berdoa untuk semua saudara-saudaranya yang lain. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka bisa memberikan perhatian kepada mamanya. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa juga untuk saudara kami Megawati dan suaminya Agus Saputra. Sertailah mereka berdua Bapa di dalam satu keluarga untuk bersama-sama mendidik ketiga anaknya.
Kami bersyukur Bapa, anak-anaknya boleh rajin di sekolah minggu, dan Tuhan sendiri akan pimpin dan sertai, baik untuk Mabel, untuk Abigail dan Adriel. Kami serahkan satu demi satu dan pimpin masa depan mereka. Yang mau berdoa untuk usaha pekerjaan dari saudara kami Agus Saputra, Engkau sendiri yang menyertai dan memimpin, dan istrinya Megawati bisa mengelola keluarganya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami saat ini mau berdoa menyerahkan juga untuk Susu Uwe Susing. Sertailah ya Bapak, Susu ya sudah umur 80 ke atas ini, Kau seringkali berikan kekuatan kepadanya ya Bapak. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang dijalani, kami mau berdoa Engkau tolong kesehatannya ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan dua anaknya. Sertailah Bapak, baik Wianto maupun Sony. Sertailah mereka berdua sebagai kakak adik untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam usaha bisnis mereka masing-masing. Mohon pimpinan Tuhan supaya kehidupan keluarga mereka boleh diberkati dan boleh selalu tercukupi. Terima kasih ya Bapak, Kau sertai Susu Uwe Susing untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Pak Albert Wibisono dan Ibu Yulianti. Bapak sertailah pasangan suami istri ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah Bapak usaha yang mereka jalani, kiranya Tuhan menolong. Sekalipun memang ekonomi berbeda sejak dari masa pandemi, tapi kami percaya Engkau tolong mereka untuk bisa tetap diberkati oleh Tuhan, dan mereka bisa mengelola dengan baik-baik usaha yang mereka jalani. Bapak sertailah anak-anak mereka. Bersyukur ada anaknya yang besar sudah boleh, William yang sudah boleh berkeluarga, tapi Engkau juga sertai Bapak untuk Gilbert yang sedang studi. Engkau sendiri yang pimpin sehingga studinya di Taiwan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan dia bisa meraih cita-citanya. Untuk adiknya Chelsea yang masih studi, Engkau juga sertai dan pimpin supaya dia boleh terus studi dengan baik dan juga sama meraih cita-cita. Kami serahkan ya Bapak, Pak Albert dan Ibu Yuli dalam menjalani kehidupan rumah tangga keluarganya. Kau selalu memimpin dan menyertai. Bersyukur, berterima kasih Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Ai Leong Miyin. Kami menyerahkan Bapak mama dari saudara kami Pak Takai ini. Mohon pertolongan Tuhan supaya Ai Leong Miyin Tuhan selalu pimpin dan sertai dalam menjalani kehidupannya. Kami percaya kesehatannya Tuhan akan jamah senantiasa. Hidupnya yang boleh bersama-sama mengikuti Pak Takai. Sertailah dan pimpin ya Bapak supaya Aimiyin betul-betul bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga ya Bapak dia boleh terus-menerus menikmati apa yang Tuhan karuniakan buatnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami Tony Salim. Sertai dan pimpin Bapak saudara kami ini di dalam perjuangannya, tidak kenal lelah untuk terus berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan yang boleh dia dapatkan. Bapak bersyukur karena akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap. Tuhan tolong dia, berikan kepadanya kesabaran, ketekunan sehingga dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan kebutuhan kehidupannya akan senantiasa terpenuhi. Bapak sertailah sanak saudaranya, adik-adiknya agar bersama-sama bisa bekerja sama, saling menopang dan saling menunjang ya Bapak. Kami serahkan masa depan saudara kami Tony Salim, begitu juga dengan pergumulannya berkenaan dengan teman hidupnya. Kau juga memimpin dan menyertai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau mendengarkan doa kami dan Engkau selalu akan memimpin saudara kami ini ya Bapa yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau selalu tanamkan iman, tanamkan kerohanian yang takut akan Tuhan, tanamkan hati yang mencintai Tuhan sehingga boleh selalu mengikut Tuhan sepanjang hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya jemaat sekalian, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Untuk itu mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Tuhan tidak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang boleh menyertai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang saya ambil dari kitab Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, penderitaan merupakan satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun sebagai manusia sebenarnya tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Namun realitanya,
kita tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena terkadang Tuhan itu mengizinkan kita untuk boleh mengalami penderitaan tersebut. Lantas kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat Ayub, seorang yang sangat kaya raya, bukan? Dia seorang yang taat kepada Tuhan, cinta Tuhan. Namun Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kita melihat respon Ayub Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal yang muncul dari dalam diri Ayub. Yang pertama, dia mengasihi dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa Ayub pun muncul keraguan. Ada keraguan dalam dirinya terhadap Allah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang tadi kita baca itu merupakan satu bagian yang sebenarnya merupakan respon sebuah dialog antara Allah dengan Ayub. Sebuah respon daripada Allah kepada Ayub Bapak Ibu sekalian. Yaitu di mana Allah itu memberikan pertanyaan kepada Ayub untuk menunjukkan implikasi dan dari keluhannya Bapak Ibu sekalian. Nah jemaat sekalian, ketika Ayub itu mulai meragukan Allah, justru sekarang Allah itu datang gitu ya. Allah itu datang untuk meyakinkan Ayub Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menciptakan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dia yang mengatur semuanya dengan sedemikian rupa di dalam keadilan dan belas kasihannya. Oleh karena itu, Allah itu mengundang Ayub Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa? Melihat penciptaan dengan mata yang lebih segar dan memberondonginya dengan pertanyaan. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, Allah juga selain menggambarkan dirinya sebagai Allah yang mencipta alam semesta, Allah juga menunjukkan kepada Ayub bahwa dia itu adalah Tuhan, Allah yang berkuasa atas segala binatang di darat, di udara maupun di lautan Bapak Ibu sekalian. Dan bahwa Allah memastikan bahwa semua binatang peliharaan itu berada di dalam lindungannya, di dalam pemeliharaannya. Beberapa binatang yang Allah coba munculkan gitu ya, untuk mengingatkan Ayub yaitu seperti burung elang dan raja wali. Kita tahu dua binatang ini adalah dua binatang yang sangat terkenal tangguh di angkasa Bapak Ibu sekalian. Kemampuan mereka itu terbang, menukik dan memangsa untuk mencari makan dan memberi makanan itu kepada anak-anak mereka. Semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Semua di dalam Tuhan. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada binatang tersebut. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, Allah yang memelihara ciptaannya. Allah yang memelihara binatang-binatang liar yang berada di padang gurun, di padang rumput yang sunyi. Ia juga adalah Allah yang memegang kendali penuh dunia ini, termasuk manusia di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui pesan ini, Allah ingin menyatakan kepada Ayub bahwa ia sangat-sangat peduli terhadap Ayub. Bahkan lebih daripada binatang-binatang liar tersebut. Allah sangat mengasihi Ayub. Allah sangat memperdulikan Ayub Bapak Ibu sekalian. Baik dalam ketika dia berkelimpahan, ketika dia kaya, bahkan sampai satu titik terendah kehidupannya. Ketika dia mulai merasa ditinggalkan oleh Allah, ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa, Allah tetap beserta dengan dia. Dan kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa setiap penderitaan yang dialami oleh Ayub berada di dalam kedaulatan Allah. Melihat apa yang telah Allah katakan Bapak Ibu sekalian kepada Ayub, lantas bagaimana respon Ayub Bapak Ibu sekalian? Kita melihat satu respon daripada Ayub, dia menyadari bahwa sikapnya terhadap Allah tidak tepat. Oleh karena itu, Ayub mengakui
bahwa ia begitu hina. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Ayub menyadari bahwa ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak selayaknya tuh untuk menjawab Allah. Oleh sebab itu, Ayub dengan tepat menunjukkan satu sikap di mana ia menutup mulutnya dengan tangan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu gestur Ayub untuk menahan diri dan untuk tidak berbicara, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Ayub menyadari bahwa sikapnya menentang Allah tidak tepat. Inilah sikap rendah hati daripada seorang Ayub, Bapak Ibu sekalian, yang merasa bahwa dirinya sebenarnya tidak layak untuk menentang Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nantinya sebelum dialog-dialog berikutnya, sebelum percakapan-percakapan berikutnya yang terjadi antara Allah dengan Ayub, maka nanti Allah akan kembali menantang Ayub sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian. Di mana dalam pasal 40 ayat yang kedua nanti kita bisa lihat, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Meragukan keadilan Allah sama saja dengan menganggap diri lebih adil dan lebih berkuasa daripada Allah. Oleh karena itu jemaat sekalian, kita melihat bahwa sekali lagi penderitaan, pergumulan hidup tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan? Kita tahu pandemi udah berjalan hampir mendekati 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Selain pandemi juga ada pergumulan lain, bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu lantas kemudian membuat banyak orang percaya, merasa depresi, frustrasi, marah, bahkan kecewa sama Tuhan. Hal ini disebabkan oleh penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi, yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu sekalian. Mungkin mereka juga ada yang memiliki usaha, lantas kemudian mengalami kebangkrutan. Kemudian juga ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sebagai manusia, wajar sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau kita kemudian memiliki respon seperti seorang Ayub. Kita kecewa, kita marah, bahkan sampai ke satu titik terendah mungkin kita mulai meragukan Allah dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita mulai bertanya-tanya ya Bapak Ibu sekalian, apakah Allah itu sedang melakukan karantina mandiri sehingga kita tidak bisa mengakses Allah? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu dari mana dan dari siapa kita dapat memperoleh penghiburan dan pengharapan yang sesungguhnya? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita mengalami pergumulan Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, dalam perenungan hari ini, apa yang telah Allah nyatakan kepada Ayub, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaan dan memelihara semua ciptaannya. Dia juga adalah Allah yang sama, yang memelihara dan menjaga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu belajar untuk mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Yang kasih dan keadilannya telah dinyatakan melalui karya salib Kristus. Sebagai orang percaya, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita meragukan Allah, itu artinya kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah. Sehingga membuat kita tuh kemudian memunculkan keraguan dalam diri kita kepada Allah. Namun ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Allah, justru kita akan belajar untuk mempercayai Allah. Sama seperti relasi dalam satu keluarga, bukan? Antara suami istri, anak orang tua. Ketika masing-masing sudah dekat, saling mempercayai satu dengan yang lain, maka dengan relasi yang intim itulah maka akan terbangun yang namanya kepercayaan. Dan disitulah ada rasa saling mempercayai satu dengan yang lain. Hal itu pun yang berlaku dengan relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, maka kita akan mengasihi Allah. Ketika kita makin mengenal Allah, dan kita akan mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
melalui pengalaman hidup kita bersama Allah. Terkadang Tuhan menjadikan itu salah satu cara untuk kita, menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam ketika kita menghadapi pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah berjanji bahwa ketika engkau dan saya percaya kepadanya, ketika kita mengikutinya, hidup kita akan damai, selalu ada sukacita. Tapi justru janji Allah bagi kehidupan kita, ketika engkau dan saya mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau dan saya mengalami berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita, Ia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, anak-anaknya, yang taat dan setia kepadanya. Inilah penghiburan terbesar bagi kita orang percaya Bapak Ibu sekalian. Janji Allah bahwa Ia akan selalu setia menyertai kita. Jemaat sekalian, kita harus menyadari sebagai orang percaya, kita memiliki satu pijakan yang kokoh, yaitu batu karang yang kuat, batu karang yang teguh, yang bukan terbuat dari pasir yang diinjak hancur. Tapi kita memiliki satu batu karang yang kuat, dan di atas batu karang inilah kita memiliki yang namanya pengharapan. Sebuah batu karang yang menolong kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan batu karang itu adalah Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar berproses. Kita belajar menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keyakinan dan kita percaya kepada Allah. Sebab Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang suci dalam satu peristiwa sejarah, yaitu melalui salib Kristus. Jika pada hari ini kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, datanglah pada Yesus, Sang batu karang itu. Pandanglah pada Yesus. Dan jangan pernah sekali-sekali kita meragukan Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kita percaya dengan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Kiranya renungan singkat ini Bapak Ibu sekalian boleh memberikan kita kembali semangat, kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan dengan iman kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Entah itu sukacita, dalam duka cita, dan dalam pergumulan yang kita hadapi. Dan melalui semuanya itu kita percaya iman kita semakin hari semakin akan bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap kami. Kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan mengandalkan diri kami sendiri. Dan kami pun boleh terus belajar untuk tidak meragukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati kita. Dan kita terus boleh berjalan dalam Tuhan. Dan terus memiliki semangat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.